Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertanyaan modul 2. Jadi untuk pertama kita buat package. Kita buat project. Pertama kita buat project, terus kita bikin 3 package. Package yang pertama itu entity tentang datanya, kedua itu model, yang ketiga itu mainnya untuk projectnya main. Kemudian untuk kelasnya itu yang pertama kita buat kelas untuk entity-nya ya. Untuk mahasiswa abstrak entity, kita buat kelas abstrak yang fungsinya kelas abstrak nanti bakalan diturunkan ke kelas-kelas entity yang lain. Jadi yang pertama kali kita buat kelas abstrak, jangan kita ketikkan abstrak, public abstrak, kemudian namanya. Di dalam kelas abstrak terdapat protected string, npm, password, nama, nomor telepon, sama tanggal lahir. Ini ada 5 atribut. Kemudian kita buat konstruktor, kemudian kita buat satu metode abstrak, dan ada setter dan getternya nanti di sini. Kemudian kita langsung ke ASLab entity-nya. Untuk ASLab entity di sini ini merupakan turunan dari kelas mahasiswa abstrak entity ya, yang tadi kita buat dengan kata kunci extend, yang artinya kelas ini memiliki relasi dengan kelas induknya yaitu mahasiswa abstrak entity. Nah, di dalam kelas ASLab entity ini ada satu atribut yaitu laboratorium. Kemudian ini ada konstruktor yang isinya npm, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan lab. Nah, di sini ada super. Super itu kita manggil kita ambilnya itu dari kelas induknya. Kan di sini nggak ada nama ya, nggak ada atribut nama, nggak ada atribut npm. Sedangkan di sini tidak ada kata tidak error karena kita menggunakan super, yang artinya kita mengambil dari kelas induknya yaitu kelas mahasiswa abstrak entity. Kemudian untuk labnya di laboratorium sebagai lab. Nah, untuk override ini, override itu kita ambilnya dari mahasiswa. Kita ambilnya cuma bisa metode untuk override, yaitu yang di sini tadi, yang get npm ini ya, abstrak ini ya. Itu bisa diturunkan ke sini dengan ini override. Kemudian ini ada getter sama setternya laboratorium. Kemudian untuk praktikan, di kelas praktikannya itu sama, dia turunannya mahasiswa abstrak. Cuma di sini bedanya itu kelasnya saja. Yang kalau di ASLab kan ketambahan satu atribut yaitu lab, kalau di praktikan itu kelas. Ini tetap menggunakan super dan override juga, ada getter sama setternya. Jadi praktikum ini tidak ada relasi dengan kelas lain, artinya dia enggak mempunyai turunan atau diturunkan, enggak, dia berdiri sendiri, kelas biasa. Itu punya atribut nama, array, sama periode. Kemudian untuk modelnya di sini juga gunakan relasi ya, tapi di sini bedanya menggunakan interface. Kalau di entity tadi kita menggunakan abstrak, kalau di sini kita menggunakan interface. Di dalam interface ini cuma ada method view sama check data. Kemudian kita masuk ke ASLab modelnya. Nah, ini turunan kelas ASLab ini, itu turunannya kelas model interface. Bedanya sama abstrak, kalau abstrak itu pakai extend, kalau interface itu pakai implement. Nah, kalau udah turunan gini ada private release. Karena ini pakai private, makanya di sini ada metode buat objek release-nya. Kemudian ini buat insert data yang ditambahkan.
dan override kayak yang tadi itu view kan adanya di fungsi model di kelas model interface ya, method view. Nah itu ambilnya dari kelas ini karena ini turunannya. Kemudian cek data juga, kemudian ada method show data, dia mengembalikan nilai index release get index yang ikut indeksnya ini. Dan untuk cek datanya ini untuk mereturn itu ya, namanya indeksnya dia ya, diuji apakah npm nya sama dan passwordnya juga sama. Kalau sama ya udah di break, kalau enggak di loop lagi, loop plus, kemudian di return loop. Untuk kelas daftar ini sama implementnya model interface, artinya dia turunannya. Kemudian ada ini importnya itu import entity, daftar prac entity sama practicum entity, karena ini manggilnya daftar prac entity. Ini sama kayak tadi, private release, ini objeknya, input data, ini untuk getternya, ini turunan pakai override, dan ini untuk verifikasinya diuji. Kalau verifikasinya salah, belum diverifikasi. Kalau udah ya telah diverifikasi. Ini cek datanya sama kayak yang tadi. Kalau loopnya sama dengan min1 dia kosong, kalau loopnya sama dengan min2 itu sama, kecuali kalau tidak sama kayak indeksnya di break. Kemudian return loop itu udah ada isinya. Ini show daftar prac, ini untuk update verifikasinya, ada parameter index, ini daftar prac entity maksudnya. Untuk kelas praktikan model ini juga turunan dari kelas interface, ini sama kayak tadi. Ini juga turunannya, cuma nampilin aja. Ini cek data, kalau ini di npm nya diuji sama passwordnya. Kalau sama dia loop plus, kalau tidak sama jadi. Kemudian praktikan entity get index, ini sama getter. Kemudian kita langsung masuk ke menu main. Jelaskan sedikit ya, tadi bedanya yang tadi sama model ini, yang satu pakai abstrak, yang satu pakai interface. Nanti langsung masuk ke main. Ini import yang dibutuhkan, ada slab model tergantung ininya, kelas-kelasnya dipanggil semua. Ada simple date format, scanner, kemudian mainnya ini manggil kelasnya sama model. Untuk scanner sama kelasnya, ada private static field prac, cek praktikan, cek aslab. Dan langsung ke mainnya, loopnya 0, data aslab itu kita inputin datanya. Ini datanya dimasukkan ke aslab model, insert new aslab in entity. Kemudian data yang dimasukkan itu npm, password, nama, nomor telepon sama tanggal lahir. Jadi ini masuk semua ke kelas aslab entity. Kemudian masuk ke perulangan do, dan menu kita disuruh milih login, daftar, sama berhenti. Jika kita pilih satu, kita login. Ada pilihan lagi, login aslab atau login praktikan. Jika kita login aslab, kita bahkan masuk ke metode login admin. Kalau praktikan kita login praktikan. Tapi di sini kita mulai dari daftar ya. Jadi kalau di run kita mulai dari daftar. Kita daftar dulu. Daftar tadi, daftar praktikan, register. Kita masuk ke register.
Nah, di register ini kita inputin NPM, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, sama kelas. Nah, nanti langsung dimasukin ke kelas praktikan, insert new praktikan entity yang isinya NPM, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, sama kelas. Kalau kita udah register, kita login ke praktikan. Login praktikan itu kita masuk ke metode login. Login di sini. Kita kan login ya. Nanti kita inputin NPM sama password. Di sini nanti bakalan diuji, dicek data NPM sama passwordnya. Yang tadi cek data, jadi apakah NPM sama passwordnya sama. Kalau sama bakalan nge-return ke ini, cek praktikan. Jadi misal cek praktikannya sama dengan min 1, berarti belum daftar. Kalau cek praktikannya min 2 juga belum daftar. Tapi kalau enggak sama dengan min 1 atau min 2, udah ada indeksnya, nanti akan tampil di sini. Kemudian kalau udah, langsung kita ke login ASLab untuk verifikasi. Login admin. Nah, di login admin ini kita masukin NPM sama password ASLab yang kita input pertama kali, yaitu data ASLab tadi. Kemudian di sini sama, kita dicek data, kemudian di return ke sini. ASLab sudah masuk ke metode praktikan view ini, praktikan model. Sini langsung bakalan output di sini praktikannya. Dan kita disuruh update is verified. Dia nanti disuruh milih NPM dan update-nya bakalan diganti. Di sini kita suruh milih NPM kan. Dan input NPM terus update-nya itu bakalan diganti ke true, verified-nya. Dan kalau udah di verified, kita login lagi ke praktikan, nanti bakalan verified-nya itu nggak false, udah true. Jadi coba aja kita run project-nya. Pertama kita login, kita daftar dulu ya. Kita daftar, masukin NPM, ini nama, dan password. Tanggal lahir. Kalau kita udah daftar, kita login untuk yang praktikan, put NPM, untuk password. Nah, di sini NPM sama password kita kan diseleksi oleh metode cek data tadi ya. Kalau udah benar seleksinya, bakalan ada selamat datang Habib, dan kita disuruh milih praktikum. Milih praktikum PBO. Nah, ini berarti kita udah daftar. Dan kita coba login lagi untuk praktikannya, PM-nya, dan password. Nah, di sini kita udah ke daftar praktikum, cuma masih belum diverifikasi. Nah, untuk verifikasinya kita login ke login ASLab. Untuk NPM sama passwordnya itu kita dapat dari sini. Di misal kita 0101 ya. Tuh, ini udah keluar data praktikan yang udah daftar. Tinggal masukin NPM untuk verifikasi. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah diverifikasi. Nah, coba kita cek dulu ke login praktikan. Nah, verifikasi true. Jadi ini udah diverifikasi datanya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.